Jumpa lagi dengan saya, Ketut Brana Yoga. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar bahasa Spanyol dari tingkat dasar khusus untuk pemula. Adapun pelajaran bahasa Spanyol yang akan saya ajarkan kepada Anda akan saya bagi dalam beberapa pelajaran atau dalam beberapa video tutorial yang secara berurutan dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 31. Jika Anda tertarik untuk belajar bahasa Spanyol lebih dalam, sebaiknya Anda subscribe channel ini sehingga Anda dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain atau video-video yang lain. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan pelajaran 3. Baiklah, kita akan mulai dengan pelajaran 3, yaitu kata bilangan. Dan kata bilangan yang kita pelajari dalam pelajaran 3, yaitu kata bilangan utama. Dalam bahasa Spanyol, ada 2 kata bilangan. Kata bilangan utama dan kata bilangan tingkat. Yang mana kata bilangan tingkat akan kita pelajari di pelajaran berikutnya, di pelajaran 4. Sekarang kita mulai dengan kata bilangan utama. Adapun kata bilangan utama dalam bahasa Spanyol sebagai berikut. Uno, una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, di sini ada perbedaan 20 dengan 20. Nah, pada saat angka menunjukkan 20 diucapkan 20. Kemudian dari 21 dan seterusnya diucapkan 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Kemudian diulang lagi. 31.
32 dan seterusnya sampai 39, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 sampai 49. Kemudian 50, 51, 52, 53 sampai 59. Kemudian 60, 60, 61, 62, 63 sampai 69. Kemudian 70, 70, 71, 72 sampai 79. Dari 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Kemudian 80, 81, 82 sampai 89. Dari 81 sampai 89. Kemudian 90, 91, 92, 91 sampai 99. Kemudian 100, 100, 101, 102 sampai dan seterusnya. 103 dan seterusnya. Kemudian ada 200, 200, 200. Di sini terlihat ada 200 sama 200 karena dalam bahasa Spanyol ada istilah maskulin atau jenis kelamin laki-laki dan feminim jenis kelamin perempuan. Dalam kata bilang utama juga dipergunakan jenis tersebut. Adapun penjelasannya nanti akan kita jelaskan dalam pelajaran berikutnya. Sekarang kita belajar berhitung dulu dengan angka bilang utama. Untuk penjelasan jenis kelamin dan lain sebagainya kita akan pelajari pada pelajaran berikutnya. Kemudian 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800,
novecientos, novecientas. Kemudian mil, 1000. 10.000, 100.000. Millón, kadang-kadang diucapkan millón atau milion. 2 millones atau 2 millones. Billion, billion, 1 miliar. Itulah beberapa kata bilang utama. Kemudian ada catatan-catatan yang kita harus perhatikan dalam penggunaannya adalah sebagai berikut. Misalnya uno, un, atau una, yang artinya satu. Nah, adapun penggunaannya disesuaikan dengan jenis kata benda yang ada di belakangnya, yaitu jenis kata benda maskulin, jenis laki-laki, atau feminim, jenis perempuan. Contoh, $21, 21 rupias. $1, 1 rupiah. Nah, di sini terlihat ada penggunaan un sama una. Mengapa? Karena un adalah untuk maskulin, karena dolar termasuk dia jenis maskulin. Sedangkan la rupiah atau rupiah berjenis feminim, sehingga penggunaannya jika kata benda yang di belakangnya, yang mengikutinya dari uno itu, satu itu adalah maskulin, maka digunakan un. Sedangkan jika diikuti oleh kata benda feminim, penggunaannya memakai una. Kemudian kata cien dan ciento. Cien dipergunakan kalau kata bilangan tersebut diikuti oleh kata benda. Sedangkan ciento dipergunakan kalau kata bilangan tersebut diikuti oleh kata bilangan. Dengan contoh sebagai berikut. $100, $100. 100 personas, 100 orang. Berarti dolares, dolar, personas atau persona adalah kata benda. Sedangkan contoh yang lain, 155, 155. 55 termasuk kata bilangan, sehingga dipergunakan kata ciento, bukan menggunakan kata cien. Karena penggunaan cien seperti di atas dipergunakan kalau kata bilangan tersebut diikuti oleh kata benda. Dan ciento dipergunakan kalau kata bilangan tersebut diikuti oleh kata bilangan. Kemudian 200, 200. 200 dólares. Sedangkan 200 rupias. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa dolar berjenis maskulin dan rupiah atau rupiah berjenis feminim. Begitu juga penggunaan dengan 200
200, itu sesuai dengan jenis yang mengikutinya. Nah, kemudian 16 sampai 19 maksudnya dari angka 16 sampai angka 19 bisa ditulis dengan cara sebagai berikut. 16, 17, 18, 19. Nah, dari angka 16 sampai dengan angka 19 bisa ditulis seperti ini. Kemudian 21, 21 sampai dengan 29 sampai dengan 29 bisa ditulis sebagai berikut. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang hitungan. Hitungan dalam bahasa Spanyol adalah sebagai berikut. Misalnya, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yaitu, 4 más 7 son 11. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 12 menos 3 resta 9. 3 kali 7 sama dengan 21. 3 por 7 son 21. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 16 divide por 4 son 4. Kemudian kita akan mempelajari tentang nomor telepon dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol membagi nomor telepon dengan 2 nomor. Misalnya 0361 945 918. Dalam bahasa Spanyol adalah sebagai berikut. 03 61 94 59 18. Sekali lagi. 03 61 94 59 18. Kemudian tentang tanggal dan hari dan tahun. Sekali lagi, tentang tanggal, hari dan tahun. Misalnya tanggal 1 Mei. Dalam bahasa Spanyol adalah sebagai berikut. El primero de mayo. Tanggal 2 Mei. Contohnya, el 2 de mayo. Nah, kata bilangan utama
dipakai dari angka 2 sampai dengan 31. Contohnya seperti di atas itu. Misalnya tanggal 1, dia menggunakan el primero, bukan uno. Tetapi setelah tanggal 1, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31, menggunakan kata bilangan utama. Misalnya, 2 Mei, el 2 de mayo. 3 Mei, el 3 de mayo, dan seterusnya. Contoh, hari ini tanggal 14. Hoy es 14. Dalam bahasa Spanyol, hoy adalah berarti hari ini, sedangkan es adalah. Nah, dari mana datangnya es, kita akan bahas dalam pelajaran berikutnya. Karena es adalah salah satu kata kerja bantu dalam bahasa Spanyol yang berasal dari kata ser. Nah, karena dalam bahasa Spanyol, dalam pelajaran berikutnya akan kita bahas tentang perubahan-perubahan kata kerja dalam bahasa Spanyol, yaitu konjugasi, tergantung dari subjek atau kata ganti. Makanya silahkan terus ikuti channel ini, karena channel ini akan memberikan pelajaran-pelajaran yang begitu berurutan dari dasar sekali. Dengan mengikuti channel ini mungkin Anda dapat mengikuti atau mempelajari secara mendalam apa itu bahasa Spanyol sesungguhnya. Contoh, hari ini tanggal 14, hoy es 14. Bisa juga estamos a 14. Estamos itu berasal dari kata kerja bantu estar. Dalam perubahannya menjadi estamos, itu akan kita juga pelajari nanti. Silahkan tunggu pada video berikutnya. Contoh lain, hari Jumat, el viernes. Tanggal 22 Mei 1999, yaitu 22 de mayo de 1999. Sekali lagi, tanggal 22 Mei tahun 1999 dalam bahasa Spanyolnya adalah 22 de mayo de 1999. Itulah sedikit penjelasan tentang kata bilangan utama dalam bahasa Spanyol yang begitu ringkas. Silahkan Anda ikuti video ini, karena dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, misalnya pelajaran 1, kita sudah belajar tentang abjad dalam bahasa Spanyol. Pelajaran 2 tentang konsonan huruf mati dan vokal huruf hidup dalam bahasa Spanyol. Di pelajaran ini tentang kata bilangan utama dalam bahasa Spanyol. Dalam pelajaran berikutnya, dalam pelajaran 4, adalah kata bilangan tingkat. Itulah tadi dalam pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama tentang kata bilangan utama. Karena dalam bahasa Spanyol, kata bilangan terdiri dari 2, yaitu kata bilangan utama dan kata bilangan tingkat.
Adapun kata bilangan utama sudah kita pelajari dalam video ini, dan kata bilangan tingkat akan kita pelajari pada video berikutnya, yaitu pada pelajaran 4. Nah, untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain, jangan lupa subscribe channel ini, share, like, and comment. Dan terima kasih sudah menonton video ini.